Nuha Nibira. Segala yang ada di alam semesta seisinya mendukung atas apa yang dibutuhkan. Apalagi kebutuhan kita, manusia. Tanah Niha, Tanah Nias, Ya Ahou, Pantai Sorake, lompat batu bawa matulu. Museum Pusaka Nias. 3 hal yang ada di Tanah Nias telah menginspirasi banyak orang dalam kemajuan. Karya Tuhan yang tak mungkin dapat ditandingi keindahannya. Bentuk mensyukuri karya Tuhan itu adalah menjaga dan merawatnya, melestarikannya. Bukan hanya menyadari keberadaannya lalu menikmatinya dan membiarkannya begitu saja tanpa sentuhan karya manusia. Mengilhami, menginspirasi, lalu menjadikan segala potensi itu sebuah karya. Dan karya tersebut bernama Nuha Nibira. Sosok perempuan dari pulau ini mengolah objek dari pandangan mata, berpadu kecerdasan, menuangkan ke dalam pola, refleksi kehidupan, kearifan lokal, dan lainnya. Segala potensi yang ada dijadikannya ornamen kekinian, namun tetap selaras akan nilai-nilai luhur yang terkandung di setiap motif. Ornamen Niohulayo melambangkan perjuangan hidup. Diukir seperti mata tombak, secara sederhana dibentuk seperti segitiga lancip yang tidak sama sisi. Ornamen ini banyak dijumpai pada dinding Omuniha atau rumah adat Nias. Anyaman, dan pahatan batu, serta masih banyak lainnya. Mengubah sebuah kain putih hingga memiliki nilai lebih, nilai luhur dengan upaya memperkenalkan, melestarikan kebudayaan Nias ke halayak. Lalu, bagaimana dengan nilai ekonomisnya? Sudah tentu dampak dari perjuangan dan usaha ini berubah berkali-kali lipat, yang akhirnya menjadi pendapatan penghasilan baru. Menjadi berkat bagi yang melihat, memakai, dan yang membuat. Warga binaan pemasyarakatan di Lapas Gunung Sitoli Nias adalah orang yang membuatnya. Bagaimana bisa terjadi? Narapidana, napi adalah orang yang dikonotasikan negatif mampu menghasilkan karya ini.
Pemirsa, keindahan alam serta potensi yang ada di sekitarnya dan juga kearifan lokal, hal ini menginspirasi dan juga mengilhami seorang ibu yang ada di Nias, Sumatera Utara. Hingga akhirnya karya ini menjadi berkat karena niat untuk memanusiakan manusia, yang akhirnya juga karya ini dikerjakan, dilakukan oleh warga lapas di Gunung Sitoli. Cerita inspiratif ini tentunya kami hadirkan di Inspirasi Indonesia. Setelah udah putus hukuman dan di dalam suntuk bingung mau ngapain, ya udah terinspirasi aja, termotivasi aku untuk coba-coba masuk. Saya coba untuk tanya bisa masuk nggak situ, bisa belajar. Ternyata dibuka, diterima, masuklah. Kalau untuk mau belajar, pengen tahu, akhirnya coba belajar. Setelah udah belajar, ya sulit sih. Kadang banyak kegagalan juga, kadang juga berpikir ibu itu banyak rugi ya, karena batik ini nggak main-main. Dia kalau salah langsung salah, nggak bisa terpakai lagi. Jadi dengan sekian lamanya udah masuk, prosesnya agak sulit. Kita nggak segampang yang kita lihat sekarang, yang sudah jadi sekarang. Banyak kegagalannya karena membatik ini benar-benar membutuhkan jiwa yang tenang. Kita harus tenang dalam mengerjakannya. Akhirnya ibu itu juga tidak pernah mau nggak mematahkan semangat kita. Terkadang kalau salah kami takut, saya takut kalau sampai beraduk warna, sampai warnanya nggak ini. Namun ibu itu tidak menyemangati aja, udah nggak apa-apa, itu biasa katanya. Kalau misalnya salah itu wajar, yang penting kamu introspeksi dari kesalahan itu, betulkan kembali sampai bisa jadi. Akhirnya saya coba terus semangat karena disemangatin sama ibu tuh, kayaknya bisa lah sampai saat ini. Walaupun tidak semaksimal, tapi yang pastinya udah bisa lah kita untuk jual hasilnya. Tidak ada satu orang pun yang mau, ingin bisa hidup di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukuman dari apa yang sudah ia perbuat. Namun belum terlambat bagi yang ingin bertaubat. Saya di sini kan jalanin proses hukuman gitu, nggak tahu kenapa biarpun banyak halangan ya nggak rintangan gitu. Nah, semuanya pasti ada jalan keluarnya. Bu Wiri mau juga kayak mana supaya kami ini jangan putus asa ke depannya. Jangan kalian tuh berpikirnya udahlah sampai sini aja. Padahal harapan masih panjang gitu. Umur masih muda-muda tapi harapan udah nggak ada. Kalau sebelum dirasakan sebenarnya bang suntuk bang, nggak ada kerjaan, di kamar hanya tidur aja, makan, olahraga, kan nggak mungkin tiap hari olahraga ya kan. Nah, kalau ada waktu kosong gitu kepikiran hukuman, susah sulit ngapain nih. Jadi karena ada kegiatan batik yang dibuat, jadi pemikiran kita fokus di kerjaan aja. Nah, dari batik udah berdirinya 2 tahun lebih, nggak terasa juga kayak 1 malam gitu. Penjara udah diperbarui, diganti nama jadi lembaga pemasyarakatan. Ya kan, jadi WBP-nya sejahtera lah bang, pegawainya juga mau membimbing. Kegagalan menjadi pengalaman hingga tahu bagaimana cara untuk memperbaikinya. Kesempatan untuk diberikannya ruang kreativitas, hak semua manusia, tak terkecuali warga binaan pemasyarakatan WBP. Memanusiakan manusia itu anggapan manusia orang-orang di luar yang namanya masuk penjara itu sudah tidak ada lagi harapan hidup, atau eceknya kalau bahasa apanya sudah enggak karuan lagi manusianya. Jadi
eh, setelah mereka ikut dalam pembinaan kemandirian ini, mereka merasa bahwa mereka itu sebenarnya bukan terpenjara, hanya mereka tersesat, dan setelah ada pembinaan, mereka memiliki harapan hidup untuk ke depan sehingga bisa berguna bila sudah selesai masa pembinaan di dalam lapas. Mereka juga dalam menjalani masa pembinaan di lapas kelas 2B Gunung Stoli, mereka tidak jenuh. Kenapa? Karena kalau mereka di dalam terus, mereka merasa yang satu hari satu malam itu terlampau panjang. Tapi kalau kami di sini bekerja terus-menerus mulai dari pagi sampai sore, nggak terasa bahwa jam sudah menunjukkan sore. Jadi bekerja terus, nggak ada berpikir aneh-aneh, Pak. Kebetulan juga saya pegawai di sini, sudah banyak yang saya munculkan pembinaan kemandirian di sini, mulai dari merajut, memanik, memayet, menjahit, dan membuat karya-karya dari tempurung. Dan yang terakhir ini adalah membuat nuka nibira atau batik tulis, dalam bahasa Nias nuka nibira. Dan yang mengerjakannya adalah orang-orang yang luar biasa, yang mana mereka sebenarnya terpenjara, tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga orang luar juga bisa termotivasi. Loh, kok orang yang terpenjara bisa berkarya ya? Kenapa kita yang di luar tidak bisa buat apa-apa? Pembinaan kemandirian bagi warga lapas begitu dibutuhkan. Bentuk dukungan dari segala lini perlu diselaraskan, sehingga WBP bisa jadi panutan dengan berkarya dan mandiri, lalu menjadi berkat bagi semua orang dimanapun berada. Namun, proses dalam upaya mulia ini tidaklah mudah, butuh pengorbanan termasuk materi. Dalam pekerjaan Nuka Nibira ini, tak luput dari kesalahan pengerjaan dari WBP, akhirnya merusak motif, lalu belum bisa dijual. Namun baginya, sang penggagas, Ibu Wery, melihat hal tersebut sebagai hal yang memang harus dijalani. Sebenarnya dari beberapa kalapas ini sudah bergulir, dan setiap kalapas ada yang saya munculkan keterampilan. Mulai dari pembuatan keripik, pembuatan kue di dalam ini. Jadi pas batik ini memang banyak butuh modal. Sebelumnya kan kami belajar, dan pelajaran itu tidak sepenuhnya kami terima. Tentu saya belajar lagi, saya mendatangi museum batik. Dari situ kesempurnaan itu ada datang. Tentu itu semua membutuhkan modal, dan mereka itu juga belajar selama 3 bulan baru mahir. Dan itu pertama kami munculkan hanya selendang, dan waktu dibuat selendang langsung ada yang kerjasama. Kebetulan ada acara UM di sini, beberapa negara Asia, jadi mereka membeli seperti souvenir. Mulai dari situ, walaupun pekerjaan kami sangat minim, hati kami makin bergairah. Karena menurut kami belum semaksimal, tapi karena ada yang melirik, malah orang luar juga dari belahan dunia bisa menikmati dan memakai selendang itu, jadi kami makin bergairah untuk mengerjakannya. Prinsip saya dalam berusaha, sebagaimana kita menuntaskan masalah, begitu juga keberhasilan yang kita dapatkan. Saya yakin kalau kita tekuni, berdoa dan berusaha, pasti semuanya akan terjadi. Ini di lapas ya, di samping tadi seperti yang saya bilang akan menghasilkan uang ya untuk warga binaannya, tapi kami ingin sebenarnya bukan hanya melestarikan, tapi itu mengembangkannya kelak kemudian hari. Dan terbukti berapa orang warga binaan yang sudah bebas ini
dia tetap berkarya dengan batik ini. Potensi ini satu ikon kebanggaan lapas ini. Ya. Kami bangga dengan ikon batik ini. Ya. Apalagi ini sesatunya di Kepulauan Nias, 5 kabupaten kota hanya ada di Lapas Mestoli. Kalau ini bisa maju, saya yakin akan banyak lagi nanti warga masyarakat yang akan memproduksi secara massal kegiatan ini. Karena potensi ekonomis dari batik ini kita rasakan. Jadi pembinaan lembaga perserikatan sebagai lembaga pembinaan para pelanggar hukum, kita mempersiapkan mental mereka, ya. Moral mereka kita persiapkan. Makanya tadi ada pembinaan kepribadian, ya. Itu kita push mereka, kita dorong untuk bisa juga benar-benar punya moral yang lebih baik, ya. Itu yang kita harapkan dari warga binaan kita, ya. Dan mereka ini bisa menerima, ya. Juga ada pembinaan kemandirian tadi, ya. Kemandirian ini kita harapkan juga ini menjadi satu satu kelengkapan diri mereka manakala selesai menjalani pidana. Bisa diterapkannya di masyarakatnya, di keluarganya, ya. Bisa dibayangkan, ya, saat ini sudah berjalan, Mas. Pelatihan batik yang kita laksanakan, yang selama ini mereka mengharapkan sumbangsi dari keluarganya untuk kebutuhan harinya. Sekarang malah sebaliknya, ya. Mereka bisa berkontribusi ataupun nggak sebanyak seberapa misalnya kan, tapi setidaknya mereka tidak membebani keluarga lagi untuk kebutuhan sehari-harinya. Ya, misalnya odol, sabun, ya, sambal misalnya, ya, itu sudah bisa dipenuhi dari kegiatan ini sendiri, baik membatik, kegiatan dosmir, ya, wartel, dan juga kegiatan barbershop yang kita adakan, ya. Kita punya impian kelak warga binaan kita ini. Hari ini dia sebagai narapidana atau tahanan. Dalam sejarah hidup manusia, masuk di lapas itu adalah titik terendah dalam kehidupan seseorang. Ya kan? Tapi kita tidak tahu masa depan dia kelak, ya. Saya sudah melihat beberapa teman di beberapa tempat itu yang sudah berhasil dari belajar dari pengalaman hidupnya, bisa menjadi orang hebat, jadi pengusaha. Jadi saya berharap memang, ya, kita petugas Lapas Mestoli bisa senantiasa memberikan sumbangsih ini, ya, tidak hanya di segi pengamanan tapi juga di segi pembinaan mental pribadi. Kegiatan pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga difokuskan kepada pendidikan formal. Perkuliahan di dalam lapas bukan hal yang mustahil. Sebenarnya yang namanya akan masuk dalam penjara, kami tidak pernah merasa bahwa dalam penjara ada pendidikan. Maka kami sangat terharu bahwa di dalam penjara juga ya bisa kami mencapai dan bisa kami mendalami sebuah yang namanya pendidikan. Dan apalagi kami sangat merasa senang karena khususnya perkuliahan ini jurusan adalah ada 2 teologi dan jurusan PAK yang lebih dekat dengan iman, memperdalam iman untuk dekat dengan Tuhan. Sehingga setelah kami informasikan sama keluarga, mereka juga mendukung dan sangat terharu mendengarkan kisah kami di dalam penjara ini. Sehingga kami sekarang sangat berbahagia dan sukacita atas kami bisa menduduki pendidikan ini khususnya di perkuliahan di kelas 2B Gunung Mestoli ini, Pak. Kami secara pribadi saya mau kuliah supaya ada saya peroleh yang namanya 3B. 3B adalah berubah, bertobat, dan berbuah. Mengapa? Karena dengan kami duduk di perkuliahan, kami bisa lepas dari manusia-manusia lama, dari sikap-sikap yang lama, bisa kami menjadi manusia yang baru. Melalui program pendidikan tinggi di lapas, dapat memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mewujudkan mimpinya, hingga memperoleh gelar sarjana. Dengan harapan, mereka dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk pengembangan diri dan membantu sesama. Saya berharap dengan bertemunya Bu Wery lebih menginspirasi
seluruh teman-teman dan khususnya Kepulauan Nias dan Sumatera Utara. Harapan kami kepada Ibu Yuslian Harefa agar supaya usaha atau untuk membuat batik ini supaya sukses atau lancar dengan sempurna. Semoga Ibu itu terberkati, semoga usaha Ibu itu semakin maju luar biasa. Semoga Tuhan lah terus memberkati kehidupannya, apapun rencananya, apapun itu yang mau diperbuatnya, biarlah semua menjadi kemuliaan nama Tuhan, itu aja. Doa banyak-banyak lah untuk dia. Kalau bandel bisa, nah, silakan bandel, cuma terarah. Kita tahu di mana arah bandel kita. Kita lihat di mana bandel kita, jangan kita ratakan semua. Nah, kita lihat juga kita ini di mana. Kita bukan berpangkat, kita hanya kayak orang biasa, jelata. Jadi nggak usah terlalu keras, padahal kita hanya BBP. Jadi harapan saya sama kawan-kawan ya baik-baik aja. Nggak selamanya kita di sini pasti kita keluar. Di luar nanti kita buktiin. Saya yakin doa-doa mereka yang berhasil kita entaskan akan sangat baik untuk kita. Pemasyarakatan sekarang harus memikirkannya jauh ke depan. Karena mereka saudara kita, ya, dan kita bangga untuk itu. Cita-cita saya untuk Nukhani Bira ini, saya ingin menjadi berkat bagi semua orang, bagi yang memakai hasil karya saya, dan untuk Pulau Nias secara keseluruhan, sehingga menjadi berkat juga bagi pengunjung yang datang ke Pulau Nias. Pemirsa, mengulang dari apa yang pernah disampaikan oleh salah satu tokoh dari negeri ini, bahwa warga binaan pemasyarakatan bukanlah penjahat, melainkan orang tersesat yang ingin bertobat. Lapas bukanlah sangkar, melainkan sanggar yang menciptakan karya. Beragam kreativitas positif. Sekian Inspirasi Indonesia kali ini dari Tanah Nihe, Sumatera Utara. Yahoo, sampai jumpa.